Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa podcast Fastabiqul Khairat dimanapun berada, mengawali tausiah kita pada sore hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita bersama. Hari ini adalah hari yang ke-13 kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah ibadah kita yang kita laksanakan dengan iman, Allah redhoi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Sungguh kita ini semuanya ingin sekali syafaatnya. Ketika nanti di dunia dan di akhirat, di dunia kita ingat, di akhirat kita minta syafaatnya, di akhirat nanti kita rindu mana syafaat. Maka Nabi itu memanggil nanti, ta'alli ya ummati, wahai umatku kemari. Maka tentu kita ini jangan sampai malu nanti, malu jumpa Nabi. Kenapa kita malu jumpa Nabi? Ya karena kita tidak bersalawat diantaranya. Tidak melaksanakan ajaran agama kita, malu kita. Maka nanti jangan kita termasuk umat yang malu berjumpa Nabi. Sekali lagi kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa podcast Fastabiqul Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita semua sedang berpuasa. Ini mohon izin kami menyampaikan tausiah beberapa menit. Itu bertemakan tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kami bacakan tadi bisa kita lihat di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita terjemahkan, dan tatkala Allah memberitahu bahwa seandainya jika kamu bersyukur, maka Allah itu akan menambah nikmat yang kita terima ini. Allah tambah. Itu janji Allah itu. Berarti kalau Allah akan menambah, kita harus bersyukur. Wala in kafartum, kalau kita tidak bersyukur atau kafir atau ingkar, inna azabil syadid, itu azabku sangat pedih. Maka kalau dalam ayat ini, kalau kita menganalisa secara cerdas, supaya nikmat kita ditambah, ya kita bersyukur. Bersyukur itu indah. Maka oleh sebab itu, pada sore ini, bagaimana cara bersyukur itu, ini yang akan kita sampaikan. Nah, mensyukuri nikmat Allah, itu yang pertama kami ingin menyampaikan, itu dimulai dari hati. Hati ini raja. Maka raja itu harus kita taklukkan. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Baik buruknya kita itu komandonya sama dia itu. Maka ingatlah itulah hati. Nah kita ingin bagaimana hati kita itu tunduk, mampu kita tundukkan. Maka tentunya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mensyukuri nikmat Allah dengan hati itu seperti apa? Ya kita kan kadang-kadang melihat nikmat itu kan hati dulu bicara. Sebelum lisan ini bicara itu hati dulu. Dalam hati kita pujilah. Alhamdulillah ya Allah. Dalam hati itu betapa besar nikmatmu. Dalam hati kita bicara. Kalau bukanlah nikmatmu aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku tidak akan sehat. Karena rezeki itu termasuk sehat. Rezeki itu bukan duit saja. Ya, termasuk sehat kita. Ya, senang kita. Ini sudah rezeki ini.
Maka bagi kita yang memaknai rezeki itu hanya duit, 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 itu kita robah pula lah. Sehat aja kita itu rezeki itu. Bisa kita tersenyum itu udah rezeki itu. Nah, ada orang yang tidak bisa tersenyum kan. Itu rezeki kenikmatannya itu sudah mulai pudar. Maka cara mensyukuri nikmat Allah itu dengan hati. Mulai dari hati dulu. Hati kita berkata. Karena hati itu merupakan niat. Innamal a'malu biniat. Amal apapun yang kita lakukan itu tergantung memulainya dari niat. Niat itu di mana? Ya di hati. Maka luruskan niat kita atau hati kita. Para pemirsa podcast Fastabiqul Khairat yang Allah muliakan, itu yang pertama itu bersyukur itu mulailah dari hati kita niat. Yang kedua itu dengan lisan. Barulah mulut kita bercakap-cakap. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur. Alhamdulillah, ini segala puji bagi Allah. Kita puji Allah. Jadi tadi yang di dalam hati ungkapkan dengan lisan. Baru terdengar orang. Terdengar orang itu maksudnya bukan karena ria, tetapi kita juga disunahkan ya berucap atau melafalkan ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau kalimat-kalimat yang tasbih, kalimat-kalimat yang mulia memuji Allah. Itu kita ucapkan. Ini tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah lisan kita itu berucap. Alhamdulillah. Dengar sama anak kita. Ini anak kan ketika kita dapat rezeki beli Honda lah umpamanya. Kata kita alhamdulillah. Anak kita dengar, ayah bicara alhamdulillah. Apa artinya itu ya? Segala puji bagi Allah. Allah telah memberikan kita rezeki. Lalu anak pun ambil contoh. Lalu anak pun dapat sesuatu, nanti alhamdulillah. Nah inilah sebagai contoh tauladan bagi kita. Ucapkan alhamdulillah ketika mendapat nikmat. Nah yang ketiga, bagaimana cara kita bersyukur ini? Dari semua anggota tubuh kita. Ya panca indera kita bersyukur. Bagaimana kita bersyukur ya? Kaki kita ini ada dua. Kita langkahkanlah untuk hal-hal yang Allah ridho. Ya ke masjid, tempat pengajian, majelis ilmu, tempat-tempat yang Allah ridhoi. Ya kalau kita ke pasar itu selalu hati-hati. Karena di pasar itu juga banyak hal-hal yang membuat kita astagfirullahaladzim. Nah, itu hati-hati. Maka melangkahkan kaki kemanapun itu baca doa. Makanya tubuh kita ini termasuk zikir juga. Jadi panca indera kita ini membuktikan kita bersyukur. Ya kaki dilangkahkan pada yang baik. Tangan itu bagaimana tangan ini berfungsi dengan baik. Mulut kita ya memakan yang baik. Lisan kita berucap yang baik. Ini memaknai syukur. Ya jangan tersinggung orang, berbicara yang baik-baik saja. Ya kalau umpamanya dalam pepatah mulutmu harimaumu, maka mulailah kita ini jangan seperti rimau kan. Berbicara yang bagus. Berbicara yang baik. Sehingga pembicaraan kita itu orang senang. Ya kalaulah senang orang itu sudah bermanfaat kita. Di dalam hadis itu khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik kita ini manusia ini kalau bermanfaat. Kalau setiap hari itu menyakiti hati orang itu tak baik kita tuh. Maka itu bukan wujud syukur. Hati-hati kita ini, lisan kita jaga. Telinga begitu juga dan semuanya, mata kita. Lihatlah sesuatu yang Allah ridha. Ya kalau umpamanya mata terlihat tak sengaja, kata Imam Ali itu pandangan pertama itu untukmu, berarti rezeki katanya. Entah rezeki, entah apa, enggak tahulah. Pandangan kedua olehmu, berarti ulah kita. Maka oleh sebab itu mata ini manfaatkan. Itu cara bersyukur kita. Nah, kemudian yang keempat, itu kita bersyukur itu yakni dengan amal perbuatan. Isilah hidup kita ini dengan amal. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zariyat itu menjelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Aku ini kata Allah tidak akan ciptakan jin dan manusia kalau tidak mau beribadah. Nah, tentunya ayat ini menjelaskan kepada kita ini kiranya sebuah statement dari Allah ini. Allah tidak mau menjadikan kita kalau memang tidak mau beribadah. Maka tidak ada jalan lain bagi kita bersama. Kita wajib beribadah kepada Allah karena ibadah itu adalah kebutuhan kita bersama.
Nah ini. Kemudian yang kelima, bukti kita bersyukur itu adalah dengan selalu berbagi kepada saudara kita. Nah, kita punya harta. Mampu tidak kita memandang harta itu amanah dari Allah? Kalau kita memandang harta itu milik kita, kita tidak akan mau berbagi. Maka jadi kalau harta itu titipan dari Allah, suatu saat nanti harta itu akan pergi. Dan yang kita nikmati pada hakikatnya adalah sesuatu yang kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Bagaimana cara membagikan harta kita? Ya termasuk itu bersedekah, termasuk itu mengeluarkan zakat. Kita harus ingat, para pemirsa sekalian, zakat itu wajib dikeluarkan pertama sekali itu zakat mal. Ya di samping zakat fitrah, karena kita punya harta. Kita punya harta yang sudah cukup nisab dan haulnya. Kita silakan hitung. Kalau belum paham, kita boleh bertanya kepada amil zakat. Nah, kita keluarkan. Kalau tidak kita keluarkan zakat, maka Allah bisa saja nanti marah kepada kita karena kita memakan ada harta orang lain di harta kita. Melalui apa Allah marah? Bisa saja nanti kebakaran atau dicuri orang dan lain sebagainya. Nah, kita berlindung kepada Allah. Ya daripada itu nanti akan terjadi, ya kita keluarkanlah. Jadi bersih harta kita. Jadi zakat itu artinya membersihkan harta kita. Nah, tentunya bagi kita bersama, dengan mengeluarkan zakat tersebut, kita akan tenang. Tenang kita. Berarti kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti di akhirat kalau ditanya, hartamu dari mana? Kau pergikan kemana? Nah, ini kita sudah bisa jawab. Hartaku dari ini, ya Allah, dari halal. Aku pergikan, aku belanjakan untuk ini, ya Allah. Jelas. Apakah engkau berzakat? Iya, ya Allah, berzakat. Ya, kita sudah tenang. Maka dengan demikian, insya Allah, kita termasuk kepada orang-orang bersyukur. Andai kata kita mampu mengamalkan sebagai bukti kita bersyukur tersebut. Nah, demikianlah tausiah singkat kita pada sore hari ini. Insya Allah bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.